Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Krakensa. Kali ini saya bersama Kak Izet dan Kak Sabila. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Silakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Ya, boleh lepas masker? Boleh, silakan. Ya, walaupun yang di ruangan kita lepas masker aja. Siapa dulu nih? Kak Izat, Kak Izat Sabila. dulu. Ya, aku dulu ya. Salam teman-teman, perkenalkan nama aku Izat Ilham. Alumni angkatan berapa ya kita? 18 ya. 2018. Dulu di Pramuka di Krakensa, diamai sebagai Pradana Putra. Ya, Kak Sabila. Ya, halo teman-teman, perkenalkan saya Sabila Siti Fateha. Saya juga dari angkatan 2018, lulus di 2018, dan saya dulu juga menjabat sebagai Pradana Putri bareng sama Kak Izat. Sama ya, Kak? Ya, Iya, kita seangkat. seangkatan. Jauh ya? Kamu angkatan berapa? Angkatan 2020. Tadi kayaknya kita belum kenal ya? Iya, Namanya siapa? siapa ini? Namanya Seto. 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 Kaset tuh tadi kita ngomongnya. Ini kita ngobrolnya begini Kak atau Mbak atau masih enaknya? Terserah. Saya aja. Saya aja. Kalau saya panggilnya Kak ya. Oh iya. Boleh. Ya. Gimana sih Kak kesan dan kesannya menjadi Pradana? Senang, susah dan senangnya gitu. Jadi Pradana dulu gitu. Ya, serah Ya. bergantian. Kalau aku dulu ya, kalau dari jadi Pradana, senangnya itu yang pertama kita jadi belajar bagaimana jadi seorang pemimpin itu bagaimana kita mengkoordinasikan seluruh anggota seperti apa, dan kita belajar bagaimana manajemen waktu, manajemen antara kita sekolah, antara kita organisasi seperti itu. Sama senangnya ya apa ya, punya jabatan itu kita jadi agak semangat sekolahnya gitu. Kalau aku dulu gitu, nggak tahu kalau siksa sendiri. Kalau Kak Izet dulu ikut ekstra apa jadi sekolah? Pramuka, ini pramuka aja gitu ya, Iya. pramuka aja sih. Sama ya? Kak? Kalau yang di sekolah iya pramuka. Kebetulan kami itu satu organisasi, terus satu ekstra di luar sekolah juga kami ikut. Gitu. Di luar sekolah itu ekstra apa? Ikut apa? Kita di luar sekolah itu ada ikut namanya RGS itu Relawan Gunung Slamet. Iya. Terus itu juga kami ikut Saka juga. Kalau saya dulu Saka Bayangkara, kalau Kak Izet dulu Saka Wana Bakti. Saka Wana Bakti. Ya kalau Sabila itu gimana tuh kesan-kesannya? Kesan Senang apa? susahnya. Senangnya. Senang semua ya, nggak ada susahnya. Masa sih jadi Iya. Pradana itu nggak ada? Jadi senang. senang semua karena apa ya, anggota kita itu ya saling membantu Iya, semua, kompak. jadi nggak ada Well susah. semua ya? Well semua, pokoknya ya susah senang bareng gitu, nggak ada susahnya, sehingga karena saking bareng-barengnya gitu, yang susah ya dibikin senang aja gitu. Kalau Kak Izet beda ya? Ya tadi sulit juga mungkin kalau susahnya ini kalau kita apa kemalaman mungkin ya itu biasa ya, anak laki-laki pulang malam itu biasa, ngapain sih kita di rumah kan. Biasanya yang Nggak ada perempuan itu susahnya sih. ya di bareng lah sama Oh cowok. jelas Ah, itu, jelas. hampir Wajib. sama. Pokoknya nih dari angkatan kita itu apa ya Zed, setiap anak itu harus tahu rumahnya anggota masing-masing gitu. Iya, jadi kita tuh ada jadwal mungkin pasti setiap rumah anak itu pasti kita kunjungi gitu. Iya. Jadi biar kita saling erat juga, nggak apa lah kita habisin makan banyak gitu. Karena biasanya ada program kerja anjang sana gitu kan Kak. Iya. Jadi kita setiap bulan atau berapa kali lah sebulan gitu kan. Iya, Jadi iya. ada iya anjang sana ke rumah ini. Pertama kan biasanya pembina, dua Pradana gitu kan selanjutnya. Iya seperti itu. Terus itu Kak, apa ada cerita-cerita nggak dulu waktu di sini? Mungkin pengalaman yang lucu atau paling yang berkesan buat kakak-kakak gitu? Banyak ya kayaknya. Banyak iya. Banyak sekali. Salah satunya ini kebiasaan kita tuh ini kalau istirahat atau apa kita suka ini kumpul di sanggar gitu loh. Udah waktunya jam sekolahnya jangan ditiru ya teman-teman ya. Udah waktunya jam sekolah tapi kita masih kumpul di sanggar gitu loh. Masak mie, makan-makan, bahkan tiduran gitu loh. Sampai ada guru biasanya kesini kan kawak. Ya ini tegur gitu. Bukan negur malah ikut. Malah ikut masak gitu kan, ikut makan ya kan. Enggak Kopi di sanggar itu Kak. Ibarat sanggar ini jadi pelarian lah. Kalau Pelarian. kita lagi malas di kelas gitu kita ke sanggar. Kelas kayak gitu. Kalau di sanggar sih dulu pernah ada yang nginep nggak? Oh itu Sering ya, sering kita kalau setiap kegiatan pasti ada yang nginep, Kalau apalagi mau kegiatan. ini Mas Iman, Iya yang deket-deket kayak gitu. Mas Wawan. Kenal ya Mas Iman sih. Kenal. Itu angkatan 18. Angkatan kami itu Ilman, terus Kak Salwa itu
banyak lah pelopornya. Soalnya kita tuh banyak yang sering nginep di sini. Soalnya selain kita itu hanya kegiatan di sini di sekolah, itu kami juga dulu cukup aktif juga ya kegiatan di luarnya kayak gitu. Dan dia anak-anaknya pun anak-anak Grakensa gitu. Jadi kita bareng di sekolah maupun bareng di luar, jadi ya terus kita sering bareng. Jadi ya misalnya kegiatan kita vlog terus lah ya. Pokoknya berkesan lah, nggak ada duanya anak Grakensa satu. Sampai sekarang pun kita masih sering kumpul angkatan 18 tuh kalau setiap lebaran kayak gini. Kemarin kita kumpul kemana? Kemarin sempat juga naik gunung bareng. Nah, kita naik gunung bareng. Kemana tuh Kak naik gunung? Kalau kita bareng Sabila kita ke Slamet ya. Iya, kemarin ke ini Gunung Slamet bareng-bareng. Ya sekalian luapin hobi juga, sekalian ya jarang kan kita kumpul, paling ya setahun sekali pas lebaran gitu. Iya, karena sudah ada kesibukan masing-masing gitu ya. Kalau di dulu ya Kak, dulu kakak-kakak tuh kan di sini pasti ada lah prestasi-prestasi ya, coba di Apa ya prestasinya? Kalau aku sih lebih ke ini ya, jadi dulu tuh bisa sangat dibilang aku tuh sangat diuntungkan ikut pramuka, karena apa ya, sering jadi delegasi sekolah gitu, kayak disuruh dulu pernah acara apa itu di Pekalongan, terus apa ya, pokoknya banyak kayak delegasi acara di itu. Pekalongan itu apa Kak, Perwakilan apa ya, dulu saya lupa, pokoknya tuh karena itu ngambilnya tuh ya perwakilan dari yang bisa ngomong kayak gitu, bisa public speaking kayak gitu, akhirnya diambil lah saya yang perwakilan dari pramuka kayak gitu. Kalau kayak Isin? Ya kalau prestasi secara tim itu jujur pas angkatan itu kayaknya jarang banget ya kegiatan event dari Wajak maupun dari daerah gitu ya. Mungkin hanya kegiatan di tingkat Kuaran itu, mungkin kegiatan gerak jalan atau tingkat kabupaten Brebes itu ada, kita pernah juara 1 ya di Waduk Penjalin waktu itu. Terus sempet di Sawer juga sama ini Bupati dulu, kita sempet di Sawer. Iya, jadi pas memang angkatan kita itu memang angkatan jarang ada event ya, hampir. Tapi tetap ada memang maksudnya event dari Kuarcap itu memang hampir nggak ada ya. Paling di Kuaran pun itu juga event untuk penggalang, di tingkat penggalang. Untuk penegaknya itu nggak ada ya. Terakhir itu nggak ada. Ada event di setahu saya dulu tuh, saya kan ikut Bayangkara ya, dulu tuh ada event pramuka di Kuaran itu terakhir untuk angkatan 2017. Jadi waktu itu saya masih kelas 10, masih belum jadi bantara gitu. Jadi kan nggak sempat ikut gitu kan, yang ikut kakak tingkat gitu. Tapi dulu saya ikut jadi panitianya gitu. Sekarang juga online ya teman-teman, jadi jarang ada event gitu, jadi sekarang juga masih minim lah soal prestasi angkatan kita juga Kak. Tapi kalau ini kita dilihat dari segi ini ya, di tingkat Kuarang itu kita dari Grakensa itu sering dimintain delegasi. Iya, untuk jadi panitia di sana, untuk ngurusin biasanya kegiatan apa ya, bersama ya, kegiatan Sabtu Minggu itu panitia dari kita semua, dari Kuaran bukan gua dari Ranting, dari Ranting itu mintanya panitia dari kita semua. Jadi petugas upacara hari pramuka kayak gitu. Ibaratnya waktu itu kita sering dipercaya sama Ranting lah, sama Kuaran juga, Percap juga, sering dimintain delegasi. Iya, terus dulu itu saya juga ini sih pernah jadi delegasi ini kemah pramuka berkarakter SMK itu di tingkat provinsi Jawa Tengah, itu dulu di Semarang itu. Dulu sama adik tingkat saya kan diminta, berarti delegasi ini laki-laki putra putri ya, yang putrinya saya, yang putrinya tuh ngambil adik tingkat itu di Kak Farhan dulu yang berangkat cowoknya. Perbedaan itu Kak, apa pramuka di penegak dan pandega itu apa? Siapa dulu nih? Saya bisa dulu nih. Ya, Kasih dulu. Oh, saya dulu. Nih jadi sebenarnya saya tuh kan kuliah di UNES ya, di Universitas. Tapi ikut pramuka? Ikut. Saya kuliah di UNES, jadi UNES itu cukup berbeda dengan pramukanya ya, cukup berbeda dengan kampus-kampus lain. Kalau di UNES itu ada namanya gugus depan lengkap gitu. Nah, gugus depan lengkap itu terdiri dari satuan pramuka penggalang, siaga, terus penegak dan pandega. Jadi kalau di UNES itu saya tuh dulu benar-benar mengikuti aturan pramuka, aturan ADART dari gerakan pramuka itu gitu. Kalau di kampus lain itu kan
kalau masuk kuliah itu otomatis udah kalau yang ikut pramuka ya, yang ikut pramuka itu otomatis langsung pindah golongan ke Pandega ya kan, KIZ langsung pindah golongan ke Pandega. Mungkin ada ini kayak pelantikan-pelantikan Iya gitu. kayak gitu. Nah kalau saya itu harus menyesuaikan usia dulu. Coba adik ini tahu nggak usia penegak itu berapa? Pandega. Usia penegak dulu, pramuka penegak itu berapa harusnya? Berapa ya? Ya kan maksimal 20 tahun kan ya kalau iya. usia penegak. Nah setelah usia Pandega kan 20 tahun lebih 6 bulan apa ya, itu udah boleh ke penegak kan. Nah kalau di UNES itu harus benar-benar sesuai aturan itu. Jadi saya pun baru Pandega itu kemarin. Jadi sebelumnya tuh di UNES waktu saya maba itu kan ada sama kegiatannya, pertama kayak apa ya namanya, masa orientasi ini dulu kepramukaan itu bareng-barengnya semua. Kalau di sini kan ada kan ya kayak PPTA tapi untuk semua kan. Nah iya, saya dulu tuh bukan PPTA tapi namanya apa ya, OKPT kalau di UNES, orientasi kepramukaan perguruan tinggi. Jadi pengenalan pramuka di perguruan tinggi dulu itu untuk semua mahasiswa. Terus selanjutnya dipilih tuh ada open recruitment, siapa yang mau ikut pramuka kayak gitu kan biasanya kayak di sini juga. nah kayak gitu lah. Terus kita ikut tuh, nah saya ikut itu kan, itu kita pertama itu ada PTA dulu, itu penerimaan tamu ambalan, itu di tingkat gugus latih. Jadi kalau di UNES itu karena ada gugus latih, ada gugus depan. Itu gunanya karena banyak ya mahasiswanya, jadi untuk mengkoordinasinya itu pakai gugus latih kayak gitu loh. Jadi kayak misal kalau di sekolah itu kan ada sekolah, ada jurusan. Nah kalau di kampus itu ada universitas, ada fakultas. Jadi itu apa ya, atau ininya tuh ngaturnya tuh per fakultas gitu. Ruang lingkupnya beda. Jadi kayak misal karena di sekolah kan masih kecil ya, kalau di kampus tuh misal kamu dari jurusan apa deh? TSM misal, jadi ada gugus latih TSM, gugus latih TITL, gugus latih TKR kayak gitu. Nanti ada pengurus yang di tingkat kampusnya juga, di tingkat sekolahnya juga kayak gitu. Karena saking banyaknya mahasiswa kayak gitu kan, kalau dijadikan satu semua kan susah juga gitu kan ya. Nah itu pertama itu dulu di gugus latih. Setelah itu ada kegiatan penerimaan anggota ambalan. Nah itu ada anggota ambalan itu di tingkat universitas. Jadi saya itu dulu ikutnya ambalan dulu, nggak langsung ikut racana. Kalau KIZ itu dulu langsung ke penerimaan tamu racana. Kalau saya itu dulu masih ambalan, jadi cuma pindah ambalan dari tadinya ambalan di ini RAK ini ya di sini ya, Ki Hajar Dewantara dan RAK ini gitu ya. Dulu tuh kan saya ambalan di sini, terus saya pindah di ambalan sana, di ambalan dulu namanya ambalan Wijaya, sekarang udah ganti namanya jadi Tunggal Wijaya seperti itu. Nah setelah itu baru kemarin pas usia saya udah 20 tahun lebih 6 bulan, udah saya 21 tahun kemarin pas ya bulan Maret itu saya baru ini ikut di penerimaan racananya, karena syaratnya itu harus seperti itu gitu. Kalau kan tadi bicara di ceritanya tadi susah senangnya di dulu kan waktu kakak masih menjabat menjadi Pradana Putri Terbuka, susah senangnya di dunia perkuliahan di kepramukaan itu apa kak? Dari kak Isa coba. Kalau di pramuka itu nama pramuka itu namanya racana teman. Kalau di tingkat SMK sama itu ambalan kan. Kalau di pramuka itu namanya racana. Kebetulan itu di racana KIZ itu racanya baru terbentuk, ibaratnya masih seumuran jagung lah, baru 2014-2015 itu terbentuk. Jadi kita secara struktural itu ya masih ibaratnya masih mengembangin gitu loh. Tapi kalau di racana itu maksudnya kalau ekstrakurikuler itu di namanya apa ya? UKM. Jadi maksudnya di UKM gitu loh. Nah kalau di pramuka di perkuliahan itu kita nggak diwajibkan. Jadi mahasiswa itu ya terserah, mahasiswa mau ikut apa terserah gitu. Nah kalau di SMA kita diwajibkan itu 1 tahun wajib ikut pramuka. Kalau di perkuliahan itu kita nggak diwajibkan, jadi terserah lah kita mau berproses di mana. Nah, salah satunya di racana itu. Dan kalau ada open rekrutmen, ya kita daftar gitu. Dan nanti jadi tamu racana. Nanti bagaimana biar dilantik jadi anggota racana? Itu caranya kalau di pramuka aku ya itu sekitar 3 bulan kita jadi berproses dulu gitu, ada latihan rutin
mingguan gitu, ada latihan rutin bulanan. Nanti setelah 3 bulan itu baru ada pelantikan anggota Racana. Jadi belum Pandega dulu, tapi anggota Racana dulu. Anggota Racana. Nanti untuk jadi Pandega itu kita ngisi SKU lagi. Iya, SKU. Ada SKU lagi. Jadi ada SKU lagi. Jadi sama dosen lah kita minta datangnya gitu. Baru kita dilantik jadi Pandega. Kira-kira poin berapa ya? Poin apa yang paling susah buat kakak di SKU? SKU enggak sih, soalnya mirip-mirip sih ya. Iya, nggak ada beda jauh sih, nggak beda jauh. Yang penting kan kalau misal di ini tuh kita di kuliah itu ada yang apa ya namanya, kita itu wajib buat bina satuan itu. Nah itu bisa juga kan ada ambil SKU dari situ juga bisa. Kebetulan aku ini megang bina nasionalnya SD Bias, kalau bina anak soleh, nggak denger nggak? SD bina anak soleh, dia mirip-mirip SD Al Azhar gitu lagi, ada SD full day school. Nah, aku ngisi SKU-nya di situ. Jadi setiap hari Jumat dari jam 1 sampai jam 5 aku ngisi di situ. Jadi suka apa ya, suka dukanya kalau pramuka di kuliah itu gini deh. Kalau di SMK itu kan kita masih ini tugas belum terlalu banyak gitu ya. Nah kalau di sana, kalau di kuliah itu udah beda lagi pemikirannya. Jadi kayak kamu kalau mau aktif ya aktif, enggak, maksudnya ibaratnya gimana ya, kayak tanggung jawab sendiri gitu loh, nggak ada yang bisa maksain gitu. Jadi kita kayak kalau kamu mau ngaktifin ya gugus depan apa, maksudnya pramuka di situ tuh mau dibawa kemana itu terserah kamu gitu. Pembina pun nggak terlalu ngurusin kayak gitu, nggak terlalu campur tangan kayak gitu. Kalau kamu mau fokus ngerjain tugas kamu mau fokus di kosan, kamu fokus laptopan nonton YouTube, main game, atau kamu mau ikut pramuka capek-capean lagi. Nah, ikut pramuka juga kamu terjun sekalian, kalau nyelup doang itu nggak terserah kamu. Iya, terserah kamu. Kamu ikut aktif ya aktif, bebas. Nggak aktif ya nggak apa-apa. Jadi secara berprosesnya itu kembali lagi ke diri kita kalau kita udah gitu. Kalau di sini kan sebagai penilai, termasuk penilaian juga ya kan, di rapor. Kan ada kan dimasukkan rapor, terus ada pembina yang dorong, terus ada guru-guru lah kelihatan di sini. Dosen itu kan kalau kita kegiatan ekstrakurikuler UKM itu dosen ibaratnya apa ya, bodo amat atau tahu menau lah mahasiswa ikut apa gitu loh. Yang penting dosen taunya tugas terkumpul sebelum deadline gitu. Di sini kalau nggak ikut juga dipanggil, nanti harusnya di lapangan. Nah, gitu. kalau di sini kan kayak gitu. Nah, kalau kuliah itu beda lagi. Jadi kalau mau itu pramuka mau aktif mau enggak ya tergantung anggotanya gitu. Nggak ada yang kayak harus ngoprak ini harus kayak gini. Berarti tapi untuk event itu gimana? Event kalau di tingkat Warda Jogja sendiri itu saya itu sebenarnya aktif kali situ. Kalau kamu mau aktif di sana, banyak kali event-event di Warda Jogja maupun Warcap Sleman gitu. Kegiatan nasional yang di Prambanan itu apa itu? Dulu harusnya sebelum pandemi itu ada, aku mau ikut itu, tingkatnya internasional bahkan. Itu di cancel gara-gara pandemi. Sampai sekarang belum jadi. Terus karena kakak di sini aktif sebagai relawan ya, terus di sana alhamdulillah dipanggil lagi jadi relawan Gunung Merapi waktu udah relawan Merapi mau erupsi ya. Nah, kakak dipanggil dari tim BPBD daerah Sleman, wakili Racana kakak ikut aktif bantu warga di sana, ikut dapur umum atau ikut evakuasi gitu loh. Gitu aja sih. Untuk event yang paling berkesan buat kakak itu apa? Pas apa itu? Event apa? Pas ya di dunia perkuliahan. Kalau event ya, Event paling pramuka. enak untuk aku itu event ini ulang tahun Racana. Iya, Jadi ulang kita tahun setiap Racana. ini kalau Racana ulang tahun, jadi kita kesana gitu. Kemana nih? Aku kan dari Universitas Islam Indonesia. UNES ulang tahun. Nanti dia Nah, main kita ke datang ke kampusku. kampus UNES. Jadi seluruh sahabat, mana ada sahabat Racana kalau di perguruan itu. Nanti Racana mereka ngadain kegiatan gitu 1 hari full. Ya makan-makan atau ya canda-canda gitu. Apa aja itu? Iya. Kita kenalan, Ya cari kegiatannya teman. iya kayak gitu sih ya, kayak kegiatan apa ya, nggak ada patokan kegiatan apa aja. Iya, tergantung nggak formal tergantung kali. ini, tergantung kampusnya mau apa gitu kan. Itu kayak buat perayaan Kayak anjang aja. sana gitu. Jalan sendirinya gitu. Jadi Kayaknya aku itu pernah main ke UNES deh, pas UNES. Enggak ding ke Undip aku pas Nah, Undip iya, ulang beda. tahun itu aku naik Undip. Iya tuh, jadi itu bisa tuh diadopsi buat kegiatan di tingkat sekolah juga. Jadi kayak misal di sini dulu tingkat ranting Kuarantau Jomblo, misal
dari Grakensa ulang tahun nih, bisa tuh ngundang dari Pramuka Ma'arif, Pramuka Januris kayak Ya, gitu. jadi ada biar, kolaborasi antar ambalan gitu. Bener, iya kayak gitu. Soalnya kan kita berkegiatan, kalau Pramuka itu kan berkegiatan nggak cuma di sekolah ya, ada di tingkat ranting juga kayak gitu. Silakan diminum Kak. Itu Iya. Mas. Iya. Mas itu. Dari saya nungguin sih. Kalau Kasabila sendiri pernah main nggak ke ini Raca yang di Jogja? Belum. Belum ya? Di Racan. Kira-kira kapan nih Kak mau rencana datang ke ambulan sini? Nunggu ulang tahun berarti. Ulang tahun. Sudah ulang tahunnya kemarin. Ya kayaknya aku pernah sempat lihat undangannya tuh dari Racanya Kasabila. Kemarin juga ada acara buka bersama kan. Kakak nggak datang mungkin lah. Oh, yang di sini ya? Iya. Iya, kemarin pas posisi masih di Semarang ya. Kalau sehari-hari itu kesibukannya apa Kak? Jelas kuliah. Masih kuliah. Masih ketemu lagi. Iya masih toh, masih kamu belum Kirain di lulus. rumah ya kan. Ada. Di rumah, Iya. ya di rumah ada kegiatan kayak ngurus event-event kayak gitu sih. Ya pokoknya enak aja kalau pramuka ya, kalau kamu pernah ikut pramuka kayak gitu ya. Kalau misal mau apa ya, ikut event apa kayak gitu tuh enak, udah berpengalaman kayak gitu. Ini keseruan di mana nih? Keseruan di Jogja atau keseruan pas ini online? Beda soalnya. Oh iya, beda. Ya, Di Jogja ya? Kalau di Jogja dulu. Kalau di Jogja mungkin kalau kita ya biasanya pasti kan kuliah itu dari pagi sampai siang biasanya kuliah. Nanti sore biasanya kita santai-santai nongkrong-nongkrong sama temen, mau ketemu ngerjain tugas, ngerjain kelompok bareng gitu. Nanti Biasanya di kafe ngerjainnya. Di angkringan, burjo. Pinggir jalan ya. kalau di Jogja itu ya di culture shocknya aku Kaizen dulu. Apa kehidupan di Jogja itu emang gitu. Jadi kita malam ya pasti kultur shocknya kita nongkrong di kafe, pegang laptop ya kayak anak-anak kuliahan banget gitu loh. Padahal lo bukan doang. Ya gitu. Nanti mungkin biasanya kalau di Kaizen itu biasanya Sabtu Minggu kan kalau kuliah itu kan libur. Nah nanti itu biasanya digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler UKM seperti itu. Atau enggak ya kita hangout bareng teman-teman biasanya. Kalau di rumah itu gimana kan? Kalau di rumah ya ini sih lebih fokus, kadang kuliah, kadang nanti kuliahnya slow, kadang main game kayak itu buat selang-selang mengisi waktu kan. Kalau gitu nah mungkin ya apa ya, bantu orang tua mungkin hal-hal ringan di rumah gitu sih. Kalau kayak Sabila gimana Pak? Kalau Seharinya di Jogja, Semarang. Semarang sama di rumah. Ya sama sih, nggak beda jauh sama Kak Izid. Kalau saya kan di Ngopi Semarang. juga bareng ngopi itu gimana? Sama-sama ngopi. Kalau saya kan di kuliah nggak cuma ikut pramuka ya, UKM-nya. Saya juga ikut lembaga kemahasiswaan. Dulu saya ikut ini hima juga, himpunan mahasiswa, dan ikut ini sekarang ikut BEM juga, BMKM. Jadi ya kalau habis kuliah kayak gitu ya ini apa kalau malam ya ngumpul sama teman di sekre ya kayak gitu di sanggar gitu lah. Kami di sana juga punya kan sanggar. kalau kuliah itu kan jamnya nggak tentu, bisa kita kuliah jam 9 selesai jam 12 atau nanti kuliah lagi jam 4 sore selesai jam 6. Nah itu waktu kosong itu biasanya kita kalau di sini kan sanggar karena ke sekre kumpul ngobrol-ngobrol atau ngerjain tugas kelompok bareng di perpus gitu. Kayak gitu. Kalau di rumah gimana? Kalau di rumah ya kuliah online, terus bantuin orang tua, ya kayak gitu. Lebih banyak depan gadget sih. Lebih banyak depan gadget. Sama paling ya ikut event-event ini sih di Bumiayu kayak gitu. Ya kalau aku tuh di tadi kan Kasbila ikut banyak juga tuh, Kasbila ikut BEM. Aku nggak ikut BEM sih, aku apa ya kayaknya agak malas aja dulu. Mau ikut malas jujur. Entah kenapa agak malas, tapi aku ikut ini apa namanya, ada tim riset namanya mobil listrik. Nah itu kayaknya mobil listrik ini lagi berkembang ya, yang dalam hati ya udah mending aku ikut itu aja daripada ikut BEM. Aku kayaknya udah malas ya ikut kayak gitu terus. Nah ikutlah gitu. Sempat ikut lombanya juga, kompetisi mobil listrik Indonesia tahun 2019. Waktu itu di Bandung, di Polban, Politeknik Negeri Bandung. Jadi aku lebih suka lembaga riset ibaratnya gitu daripada ikut BEM gitu lagi. Udah bosan ibaratnya. Sekarang beda ya, udah ranahnya gitu. Ya mungkin karena emang saya masih lebih tertarik di situ sih. Ya paling kalau kayak buat
riset-riset kayak gitu ikut juga sih, ikutnya paling ini ikut ke pengabdian dosen kayak gitu saya ikut. Ini asdos. Bukan- Asli jadi bukan asdos. asdos. Nggak jadi. Enggak, bukan asdos, lebih kayak apa ya, kan biasanya kita pengabdian ke apa ya, kayak kalau saya sekarang lagi ngerjain project pengabdian ke ini SMP gitu untuk apa ya, media pembelajaran berbasis VR gitu. Ada nggak sih Kak pengalaman dari Ambalan ke dunia perkuliahan? Ada, Banyak, jelas ya. itu. Yang jelas, Apa aja? yang jelas ini ya, apa ya, kita bisa lebih bisa memanajemen waktu itu karena kan udah dilatih Udah juga. biasa Oh, ibaratnya udah kita biasa ikut kegiatan pulang Disiplin. malam atau banyak kegiatan di ini. Ibaratnya nggak terlalu sulit lagi kita ngatur waktunya. Iya, jadi kayak kalau misal di kuliah tuh udah jadwal full kayak gitu, kita udah nggak stres gitu, kayak ya biasa lah kayak gitu orang Nggak makanan pusing-pusing ya. sehari-hari kayak gitu. Kadang beda gitu, ada temen yang dia memang nggak ikut apa-apa gitu ya, kadang ya kayak stres sendiri kayak gitu kan, kayak Ibaratnya dibikin apa-apa kaget lah. kaget, dibikin ribet sendiri gitu. Padahal ya kalau dijalanin ya santai-santai aja. Kayak gitu. Karena dulu kita apa ya, sekolah tuh sempat pulang juga jam 12 malam kayak Iya. gitu ya, kita baru pulang di sini. Itu ngapain Kak? Kegiatan dulu kita. Cuma kegiatan? Kegiatan di sekolah. Nggak sekalian nginep aja Kak desain gitu? Enggak, karena kan kadang kayak kita belum izin juga kan. Kalau isinya pulang ya kita pulang kayak gitu. Paling kalau teman-teman yang laki-laki itu sering nginep di sanggar. Terus kalau anak-anak yang lain baru masuk belajar motor, nah kita baru bangun. Ya kayak gitu deh. Kita bangun saat subuh dulu. Bangunnya jam 7 baru masuk. Kayak gitu. Oh, sekarang gantian nih ya. Oh, iya, boleh. Saya pengen tanya nih. Boleh. Sekarang di Grakensa kegiatannya apa? Untuk program kerjanya yang terdekat ada Gladi Tangguh juga. Untuk kemarin juga ada bagi-bagi takjil, Kakak nggak dateng sih. Iya. Jadi Aku datang. Saya ada. Bukbernya doang Oh, tadi. Saya ini kemarin saya ingat, saya kemarin masih KKN jadi nggak bisa datang. Yang bukber di atas itu kan. Iya. Ya aku datang itu. Aku langsung pulang dari Jogja, belum sempat ke rumah langsung ke sini gitu. Belum buat dapat ikut bukber. Saya tuh ya KKN itu, saya masih KKN jadi belum bisa gabung gitu. banyak sih untuk program-program kerjanya. Yang pertama ada salah satunya ini. Oh, podcast. Oh, ini masuk podcast itu masuk program masuk kerja. program kerja. Ini dari divisi mana? Media. Iya. Humas atau humas? Mas, bukan Mas ya. Sekarang ini peradanya namanya siapa? Itu keasilan sama Kak Unit ada. Oh. Rumahnya di apa? Lan? Di Kaliurang sama Oh, anak kali curang. cowok putranya di Kaliurang, kalau putrinya di Raja Wetan. Orang Jawa. Saya dulu saya rumahnya saya di Pakuyangan, ini Kak Iset di Sirampok. Dulu kalau misal pulang kemalaman diantar sampai Pakuyangan dulu, nanti Kak Iset naik ke Sirampok. Makanya tuh kita keluarganya dapurnya tuh di situ kayak gitu. Babu yang itu yang terkenal jalannya kayak naik gunung gitu ini. Kayaknya gede. Iya benar. Kayak gitu. Tadi kesininya gimana Kak? Bareng. Bareng. Dapurnya kita sepaket udah lah ya Zed. Yang bawa motor Kak Iset. Terus saya bilang always monceng. Oleh bonceng lebaran. terus dari SMK dulu. Ini dulu apa namanya, untuk program unggulannya apa? Ada nggak program kerja unggulannya? Untuk program kerja Ini yang kegiatan apa ya? Ngadain kegiatan antar penggalang tingkat Lomba kayak gitu. Ada Apa? belum wajib. ada. Belum ada lagi. Ini Apa ya ya dulu juga. namanya? Namanya apa ya? Aku juga lupa. Namanya apa ya? Lomba ini. Lomba antar penggalang GSC. Iya, GSC. Iya, lomba Kensa. Ini. Tahun kita ya pertama ya. Oh, Pertama kita ngadain tahun GSC. pertama. Alhamdulillah pesertanya juga lumayan banyak gitu ya. Banyak. 30-an peserta kayaknya. Dari Iya, tingkat warcap. Dari tingkat kuarcap memang pas waktu itu tuh karena di kuarcap itu nggak ada apa namanya ya, Kurang lah, kurang. nggak ada kegiatan gitu ya, jadi ya kita inisiatif buat adain kegiatan untuk penggalang waktu itu. Alhamdulillah Pak Joko itu yang dorong-dorong terus, ayo kalian bentuk kepanitiaan, bentuk kegiatan yang biar ada anak penggalang tingkat warcap berbis itu aktif gitu. Nah kita lah sebelum ngadain GSC ke satu. GSC, kayak gitu. Itu lombanya ada pioneering, ada jelajah alam. Singapura deh. Itu digabung kan jelajah alam kayaknya. Sama Itu
Itu yang banyak antusiasnya itu pioneering itu. Anak-anak penggalan itu antusiasnya tinggi gitu. Sama kreativitasnya saya akui lah, bagus. Mantap. Nah, nanti mungkin tahun depan lah kalau udah nggak ada pandemi kan diadain lagi. Ya bisa sih ini kalau pandemi ngadain kegiatan yang online gitu itu nggak apa-apa, itu juga termasuk event online juga kan pramuka Ya, itu ada sih. harus apa ya, harus bisa beradaptasi menyesuaikan lingkungan. Jadi Iya. kita jangan jadikan pandemi sebagai alasan wah karena pandemi jadi nggak ada event, Kan itu jangan. Kayak yang kata Kak Mura siapa Kak? Gerakan pramuka bukan diem-dieman pramuka. Jadi kita harus gerak terus gitu. Bener kayak gitu. Iya, harus Yang selalu digerakkan. mobile, jadi Harus selalu ikut gerak. perubahan zaman gitu loh. Iya. Dari yang dulunya apa jarang kita tatap muka, apa selalu tatap muka, jadi kita jarang tatap muka. Jadi ya kegiatan juga harus ikut gitu loh. Walaupun Harus virtual. Betul. Jadi jangan dimaknai kalau pramuka itu cuma tepuk-tepuk, Iya. nyanyi kayak gitu, cuma di hutan, itu jangan dimaknai kayak gitu. Karena kayak di perguruan tinggi juga kalau di Racana ya itu udah ke ranahnya tuh kayak nanti ke penelitian, nanti itu biasanya ada dibagi ini apa namanya, dibagi ada yang bagian dia mau mempelajari, kalau di UNES gitu ya ada dia mau lebih ke ranah jurnalistik atau ke apa kayak gitu, Atau keminat ini bakatnya penelitian apa. sesuai jurusan. Sama Kasabela nih di jurusan apa elektro ya, Kasabela elektro mungkin bisa bikin penelitian di pengabdian di masyarakat, sistem penyaring udara kebersihan gitu. Jadi kita lebih ke pemanfaatan medianya gitu loh. Iya. Kalau di tingkat permukaannya sendiri. Iya, jadi pramuka itu udah lebih ke situ gitu kalau di perguruan tinggi. Kalau di Racananya kayak gitu. Dulu Kakak jurusan apa Kak? Kalau aku di TAV ya, TAV 3. TAV 3. Oh, saya dulu di TIPTL. Barangkali teman-teman nggak tahu TAV itu apa Kak? Teknik audio, Audio video. Teknik instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Ini kelasnya di sebelah sini. Paling dekat saya kelasnya sama Sanggar. Dulu kelasnya aktif-aktif nggak Kak? Oh, anak-anak? jelas aktif Jelas. dong. Biasanya listrik tuh kan sama ya, perempuan sama cowoknya itu Apanya? sama. Maksudnya jumlahnya. Iya, jumlahnya. Kalau saya dulu tuh di kelas ceweknya 9, cowoknya tuh berapa ya? Pokoknya lebih, ceweknya tuh satu kelas cuma 9 doang, banyakan cowoknya. Ya kalau aku tuh ada 27 orang kelas. Ceweknya tuh ada Ceweknya lebih banyak biasanya. 20-an, terus Kalau TAP. laki-lakinya ada 14-an berapa gitu. Lumayan. Kalau sekarang sedikit sih Kak cowoknya. Soalnya sedikit sekarang. Dulu juga sedikit. Iya, TAV. dulu TAP itu banyakan cewek. Maksudnya Cewek. bandingnya lebih ke cowok, ceweknya lebih banyak gitu loh. Kalau Iya, dari dulu dulu juga juga iya. ceweknya lebih banyak. Dulu itu ceweknya Emang Juga TAV banding. itu sama animasi yang mirip-mirip gitu, tapi lebih banyak TAV lah, laki-laki lebih banyak dikit gitu loh. Kelas aku tuh terkenal yang paling rempong gitu loh. Kan kelasnya itu di belakang BK kan, BK situ BK. Nah itu kan kelas aku. Walaupun di belakang BK, tapi tetap aku tuh paling berisik juga. Gak ada. Tapi aku selalu sama kombakannya kelas itu loh. Jadi kita selama 3 tahun itu 2 kali juara kebersihan. Itu kan 3 tahunan ya. Itu hampir setiap sore nanti kita ngepel, nyapu, rias ruangan gitu lah. Semangat-semangatnya tinggi itu kompakannya. Iya, oh iya, kesan ini juga sekolah tuh saya cukup bangga juga ya ikut pramuka, tapi saya juga bisa berprestasi di kelas juga gitu. Dulu saya 3 tahun itu peringkat 1 terus di kelas. Jadi nggak ada nggak ada cara apa ya, pramuka terus prestasinya menurun itu nggak ada yang buat namanya alasan. nggak ada alasan. Nggak jadi alasan. Jadi kalau kayak anggota saya apa ya namanya izin nggak ikut pramuka karena buat belajar kayak gitu tuh apa itu alasan apa ya. Ya, namanya ini kan harus bisa bagi waktu gitu Iya. kan ya kayak Ada. gitu. Jadi harus bisa bagi waktu ya teman-teman, untuk yang banyak kegiatannya harus fokus sama tanggung jawabnya juga. Iya betul. Iya, senangnya ikut pramuka juga kita apa ya, skill-skill yang kita dapat di pramuka itu berguna juga di luar gitu. Jadi dulu kakak juga sempat dipanggil ikut pelatihan sama Basarnas, namanya General Rescue, itu gara-gara pramuka. Kalau nggak ikut pramuka ya nggak mungkin ikut gitu loh. Jadi ya ini berkat Iya, dulu pramuka ya, dulu Kak ikut Izat kegiatan ikut bareng ini. Basarnas di ladang Gunung Slamet itu hampir seminggu gitu. Gini-gini dia Licin. potensi SAR ini. Yes. Iya dia tuh enak ya. Ikut. Saya ingat saya dulu yang jemput dia soalnya di Gucci kan ya. Iya, di Gucci. Heeh. Pulangnya nggak ada yang jemput lagi. Enggak, maksudnya
ya karena apa ya kebersamaan gitu Iya. kan ya, maksudnya Jadi istilahnya bareng teman-teman relawan gitu. jadi ya masa dia pulang sendiri kayak gitu, yang lain ada yang jemput, dia pulang sendiri kan kasihan gitu. Terus habis itu gara-gara kakak ikut kegiatan Jungle Rescue sama Basarnas, disuruh ngisi PPTA, PPTA bukan, GT Gili Tangguh, ngisi materi pengapian sama apa ya, yang buat ini, sama ada hewan terus kita ikut gitu, ranjau gitu buat hewan gitu lah ya, sempet kakak inget lah bagaimana materi sih sama kawawan dulu. Biasanya buat apa itu kan namanya yang di hutan, terus makanya buat apa? Survival. Ya itu juga diajari di situ bagaimana kita cara bertahan hidup, memanfaatkan dari alam gitu, cara buat api, cara cari makanan, cara cari minum, bagaimana tumbuh-tumbuhan yang beracun seperti apa, bagaimana tumbuhan yang dapat kita makan itu seperti apa. Ya itu dipelajari di situ. Kalau di dunia perkuliahan biasanya ada mapala ya. Iya, aku juga dulu sempat ikut main Saya mapala juga gitu. dulu, cuma Tapi nggak kayaknya ikut. mapala itu Nggak sibuk sampai banget gitu loh. ini apa namanya, apa sih namanya kalau mau mapala itu nggak sempat diksar dulu. Diksar. Kalau mapala ini ya, just info aja dulu, mapala aku sempat dibukukan. Mungkin dulu pernah dengar kan mapala apa, ada yang mati 3. Nah itu dari mapala aku. Jadi ada yang mati 3 di Kenapa itu? meninggal 3 ya, itulah diksarnya gitu loh. Dari diksar ada yang meninggal 3. Nah di situ mapalanya dibekukan selama 2 tahun setahun gitu loh sama rektornya. Sampai rektornya turun gitu loh. Kalau di kampus tuh mapalanya tuh nggak cuma melulu soal survival kayak soal mendaki gunung kayak gitu tuh nggak, jadi ada panjat tebing kayak gitu tuh banyak eventnya kayak Panjat gitu. tebing, arung jeram kayak gitu. Jadi nggak soal yang suka mendaki gunung doang tuh nggak. Iya. Jadi yang suka olahraga kayak gitu bisa ikut mapala, ikut Soalnya panjat tebing. dengar mapala di orientering, kampusku kayak itu gitu. udah terkenal sampai nasional gitu loh. Jadi sering dedikasi kalau ada korban bencana atau apa gitu. Kalau di pramukaku di UNES itu, kalau yang untuk delegasi itu kami tuh ada ininya sendiri, ada apa namanya, ada yang namanya Kosatsus APW. Jadi itu ada komando satuan khusus di Prajawiratama itu, jadi kan di pramuka. Nah dalam pramuka itu tuh ada membentuk satuan khusus yang nanti itu dipertugaskan kayak gitu kalau ada untuk keprotokolan, terus untuk kebencanaan kayak gitu. Jadi memang orang-orang yang terpilih yang masuk situ gitu. Nah kalau saya emang nggak ikut itu gitu. bukan nggak terpilih ya, tapi emang nggak ikut itu. Jadi itu udah, kalau ikut itu tuh udah berarti dia tuh kompetensinya tuh udah nggak dilakukan gitu lah. Udah dia keprotokolannya itu dapet, terus untuk kebencanaannya kayak gitu-gitu dia dapet semua kayak gitu. Dulu di sini waktu kakak masih menjabat itu kan menjadi apa kak terakhir laksana atau bandar? Saya Kita dulu laksana. alhamdulillah sempat dilantik laksana. Bertujuh ya gitu ya. Bertujuh, iya. Jadi nih singkat cerita ya, Iya. dulu itu terakhir di Grakensa terakhir ada laksana itu pas angkatan Kazat. cuma Satu satu itu aja tuh udah jauh di atas Jauh. angkatan kita. Nah terus angkatan kita itu udah mau lulus ya. Iya. Nah kita udah Bulan-bulan tekad, Desember gitu loh, hampir kita mau ujian. udah bertekad, ayo kita laksana, kita bisa laksana kayak gitu. Kita ujian SKU bareng-bareng buat laksana, dan akhirnya alhamdulillah kita dulu terlantik laksana Iya. bukan pelantikan ya kalau laksana, kenaikan tingkat Kenaikan dulu. tingkat. Alhamdulillah terlaksana buat kenaikan tingkat ke ini menjadi penegak laksana itu dulu ini saksikan sama Kak Alhamdulillah. Joko, terus Pak Kak Subahan sama Kak ini dia dulu, dia pembina kami kayak gitu. Itu bertujuh dulu. Jadi ya cukup membanggakan juga buat angkatan Sangat kita ya. banyak yang tujuh kan. Karena angkatan tahun-tahun sebelumnya kan sebelumnya nggak ada. laksana. Memang jadi kalau harusnya itu cukup bangga ya Dek, kalau misal pramuka Graken satu nggak main-main gitu. Iya. Dulu tuh kalau kita kalau boleh sombong ya, nggak sombong, maksudnya tuh kalau dibandingkan dengan pramuka lain gitu ya, kita satu orang itu bisa buat dibandingkan untuk 7 orang di
ini kayak gitu dulu tuh kayak gitu ya. Jadi kayak uji SK itu ya bener-bener kayak gitu, nggak sekedar uji kayak gitu, gladi tangguh ya gladi bener-bener gitu kan. Jadi karena kita ngasah skillnya itu bukan cuma di pramuka doang, jadi kita aktif di kegiatan lain juga. Kita pelatihan ada water rescue, jungle rescue, dan teman-teman relawan juga ada pelatihnya, ada Mas Fatul, ada apa ya? Pokoknya dulu kita tuh ini jadi nggak cuma ilmunya tuh nggak bener-bener kami terapkan gitu loh deh, nggak cuma buat kayak misal tali temali cuma buat di tali temali di pramuka tuh enggak, kita terapkan di ini rappellingan kayak gitu, panjat tebing kami aplikasikan di situ kayak gitu. Jadi ya ini kayak misal kita belajar P3K di pramuka gitu ya, PPGD kayak gitu ya kita terapkan gitu di relawan. Iya, semua gitu. kita ada di jalan. Salah satunya dulu kegiatan bukan kegiatan sih, nggak sengaja ada kecelakaan di flyover. Nah kita udah siap sama peralatan, udah kita langsung terjun ke situ. Jadi kita bantu rescue warga di situ. Jadi benar-benar yang ilmu kita pelajari itu diterapkan, jadi nggak sekedar dipelajarin gitu. Biasanya kan ada di sini kan ada 10 materi wajib lah Kak. Yang paling Kakak suka itu dari 10 materi wajib itu apa Kak? Morsel. Ya, aku morsel atau kenapa? Kenapa itu? Kenapa kalau Kakak gimana? Apa ya? Yang disukai apa ya? Suka semua sih. Suka semua. Yang paling Favoritnya ya sama sih, ya Morse sih. Nggak tahu ya, seru aja kayak apa ya? Enggak sih. Apa ya, suka semua sih. Nggak ada yang paling-paling. Biasanya kalau uji SKU itu kan pulangnya malam ya Kak, sering malam gitu. Enggak juga sih. Kalau ada kegiatan mungkin gladi tangguh itu sering nggak boleh tuh gimana Kak? Nggak boleh dapat izin atau sebenarnya ini sih bagaimana cara kita mengkomunikasikan kegiatan kita tentang orang tua itu penting. Jadi kita bagaimana kita jelasin, Bu, Pak, kita ikut ini, benefitnya ini, manfaatnya ini, nanti orang tua itu terbuka pandangannya gitu loh. Jadi kalau kita komunikasi sama orang tua kurang, ya orang tua nggak bolehin. Jadi kembali lagi bagaimana cara kita komunikasi ke orang tua itu penting biar benar-benar ngerti ya. Iya. Jadi ya balik lagi kayak pramuka ya, jangan cuma berpramukanya tuh di sekolah aja, berpramuka ya di rumah juga ya layaknya seorang prajamuda gitu ya. Maksudnya ya apa ya, jangan sampai kamu di sekolah itu aktif, pramuka aktif, tapi di rumah kamu nggak ngapa-ngapain. Itu kan kayak sama aja nol gitu kan ya. Itu yang biasanya tuh kadang orang tua akhirnya nggak ngebolehin kan kayak gitu. Di luar kamu ikut ini, tapi di rumah cuma kegiatannya rebahan, gitu kan. Ngapain berangkat setiap hari nggak ada manfaatnya. Apa ya, jadi kan kesannya kayak kamu capek di sekolah capek-capek, di rumah udah harusnya kamu bisa bantu orang tua tapi nggak bantu. Itu jangan kayak gitu. Itu sebenarnya kayak nggak ada orang tua yang nggak ngizinin apa ya anaknya, kalau anaknya tuh nggak macam-macam gitu. Biasanya tuh orang tua nggak ngizinin ya karena anaknya aja yang ini macam-macam gitu. Kayak misal dia apa ya izin berangkat pramuka ternyata nggak berangkat, main izinnya malam-malam nggak pulang, nanti malah main kemana, itu ya malah tercoreng pramukanya gitu loh. Itu yang akhirnya kan orang tua nggak percaya ke anak itu kayak gitu. Nama baik pramuka jadi nggak baik. Jadi kalau kamu aktif di pramuka di sini, kamu ya seimbangin di desa, nanti kamu jadi pelopor di kegiatan Karang Taruna atau pemuda. Memang kamu aktifin pemuda atau ngaktifin remaja masjid, itu orang tua juga udah senang. Jadi ilmu-ilmu yang kamu dapat di sini itu diterapkan di sana. Jangan cuma pramukaan di sekolah, pulang sekolah udah kayak yang lain itu kan ya nggak ada bedanya gitu ya. Jadi harus seimbang lah antara kegiatan di ruang lingkup sekolah atau kegiatan di sekitar rumah kita. Syukur-syukur jadi imam masjid atau namanya jadi kan apa ya kan pramuka kan filosofinya itu tunas kelapa gitu ya. Nah ya di itulah tunas kelapa kan dia harus bisa tumbuh dimanapun, kayak gitu. Itu ya cobalah diterapkan. Kalau kegiatan online di sini apa dari teman-teman Gerakensa? Ada kendala nggak? Enggak sih, mungkin ada. Kalau biasanya kan dulu kakak materinya di offline ya, di lapangan gitu kan. Sekarang mah online Kak. Jadi kegiatannya kayak live gitu. Kalau ada yang tanya juga ya bisa kan live di Teams biasanya. Lewat apa itu? Lewat Zoom atau lewat Teams? Google Teams. Google Teams. Oh iya, kalau di sini sekolah pakainya Google Teams. Jadi kan
bisa di mute, bisa enggak, kalau ada pertanyaan juga di Itu sama nggak sih kayak Google Meet gitu? Iya sama Sama sih, tuh. beda juga. Ya kayak gitu sebenarnya bisa dimodifikasi sendiri sih, kayak barangkali ngebosenin gitu ya. Saya juga dulu pas pramuka kan ngelihat kakak tingkat apa ya, dari dulu tuh materinya latihan rutin ya kan, kita ada latihan rutin kan di sekolah itu. Latihan rutinnya ini apa ya, materi sejarah pramuka, terus materi sandi kayak gitu-gitu, kita nyatet kayak gitu-gitu kan. Nah, terus ya kita coba buat biar apa ya, biar suasananya lebih hidup, biar Lebih ada cair materi lah. yang kami bawakan tuh manfaat buat mereka yang gak tertarik pramuka gitu kan. Kadang kayak kita bawain materi tentang kepramukaan gitu ya, sementara orang itu tuh gak suka pramuka gitu loh. Buat apa dia belajar pramuka kayak gini, tentang sejarah kayak gitu ya, dia gak ada urusannya gitu kan ya, karena dia memang gak suka pramuka gitu kan. Ya kami berarti membawakan selang-seling lah, kita bawain materi yang sekiranya guna buat dia. Kayak dulu tuh kita buat apa ya, materi kompor lapangan Kompor ya, lapangan kompor itu lapangan. banyak tertarik. Banyak yang tertarik kayak Terus gitu. materi ini penolongan pertama Iya, pada kecelakaan PPGD, kayak itu gitu. banyak Praktik tertarik. kita jadi Bagaimana kita cara apa nolongin orang pada saat pertama kecelakaan itu seperti apa? Entah kita harus bagaimana, entah harus langsung kayak gitu. dipotong atau Jadi, langsung di gimana gitu. jadi di apa ya, dikembangkan sendiri gitu lah, disesuaikan ya, namanya balik lagi kan, pramuka harus bisa beradaptasi gitu kan, maksudnya kita harus menyesuaikan kebutuhan ya, mereka juga maunya apa kayak gitu. Jadi ruang lingkup materi pramuka tuh nggak terlalu sempit gitu loh. Nanti nggak bagaimana yang soal- keseharian itu sebenarnya materi pramuka banyak gitu loh, keseharian yang kita butuhkan gitu. Jadi nggak soal cuma pioneering, semapur, survival itu kan nggak cuma kayak gitu doang gitu. Kan materi-materi yang kayak gitu mah pertolongan itu kan anak-anak nggak dapet di kelas. Jadi kalau kita terapin di kepramukaan, jadi anak-anak itu tertarik, oh jadi seperti ini tuh materinya. Jadi kalau kayak kita nyampein materi semapur gitu ya, kita nyampein materi semapur untuk orang, untuk siswa-siswa yang nggak ikut pramuka atau nggak suka pramuka, itu kan mereka juga mikir, lah ngapain saya belajar ini? Jadi malah Ngapain saya harus terpaksa hafal ini?" jadi belajar gitu kan. Jadi kita inilah apa namanya, sesuaikan dengan sekiranya yang bisa diterapkan sama mereka kayak gitu. Jadi materinya tuh jangan disamakan dengan kalian yang ikut pramuka gitu. Kak, ini kan sekarang kan lagi pandemi ya, katanya Iya. kegiatannya offline online semua. Gimana sih cara menarik teman-teman yang menghalang biar masuk pramuka gitu? Kalau aku kan dulu ini kan ikut organisasi juga kan di kampusnya, itu juga membuat saya bagaimana cara aktifin, kan ada tuh maba 2020, bagaimana sih biar maba 2020 itu aktif gitu loh. Yang paling penting itu menurut saya ini hubungan personal itu penting gitu loh. Terus juga materi yang interaktif itu juga penting. Tapi kalau banyak kan, ini kan banyak kan anak pramuka itu banyak kali gitu. Berapa ini, ada berapa kelas? Ada 12-an ya. berapa? 15. Nah itu juga salah satunya media itu jadi ujung tombak menurutku di media apa dunia seperti sekarang. Jadi bagaimana media Gerakensa itu apa, ada IG, YouTube. Nah itu jadi ujung tombak menurutku. Itu juga menjadi salah satu yang paling penting. Ibaratnya di pandangan pertama teman-teman yang di rumah itu terhadap Gerakensa, bagaimana mengolah medianya seperti apa, materinya menarik atau enggak itu tergantung medianya. Tapi kalau kita udah bikin materinya bagus, ntar media yang diupload nggak bagus, itu kan itu jadi kesannya nggak bagus itu loh. Jadi ya sebisa mungkin kalian belajarlah bagaimana mengolah media sosial yang begitu seperti apa, bagaimana editing yang bagus seperti apa. Kan banyak ini, ada anak multimedia, anak animasi gitu. Kayak ini podcast mudah-mudahan menarik teman-teman buat ikut di pramuka ya, karena Ya ini salah satunya sih. Jadi kita bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan yang jauh-jauh gitu kan. Iya. Kalau menurutku tuh ini ya, untuk menarik tadi apa, menarik adik-adik penggalan Iya. gitu ya, biar Ya bukan cuma penggalang sih ya, yang di Iya, SMA kan biasanya kakak kan ada apa yang pertama masuk SMA ada PPDB gitu kan. biar ikut Iya. pramuka gitu. Bisa sekarang itu kan zamannya apa-apa serba diviralkan gitu. Iya. Nah, bisa tuh coba pakai cara itu kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman Gerakensa gitu bisa bikin apa, video apa gitu yang menarik. Tentunya yang positif gitu ya. Sekarang biasanya media yang cepet viral itu bisa lah TikTok kayak gitu. Jadi jangan, kadang pemikiran orang tentang TikTok itu kan Gak kayak baik. gak baik kayak gitu ya. Padahal kan platform itu kan gak ada
nggak apa ya namanya, platform itu semuanya baik, Iya, tergantung tergantung penggunanya. penggunanya. Nah kayak gitu itu bisa digunain, diviralkan gitu kegiatan pramuka itu seperti apa, jadi yang menarik gitu, yang kelihatannya tuh nggak monoton gitu-gitu terus, kayak misal cuma kegiatan apa ya, Kita kamu bikin materi video ngomong dengan kayak bikin cuma semapul A B C D, ini huruf kayak gini gitu kan terlalu membosankan gitu ya. Bisa kayak apa ya, dengan cara misal kalian ada misal di sini ada kegiatan apa, nanti dibuat liputan kayak gitu, bisa kayak gitu. Terus buat apa ya, kita biasanya kan ada kalau PPDB itu ada penampilan ini ya apa baris PBB yang divariasi gitu kan. Nah itu bisa terus divideoin, diviralkan bareng-bareng kayak gitu. Jadi kan ya saya juga dulu pertama masuk apa ya masuk ke gerakan saya tuh dari pas ini pengenalan ekstrakurikuler pas mos kan ya. Nah itu kan lihat penampilannya kakak-kakaknya keren gitu. Nah itu kayak gitu impressionnya gitu ya. First impressionnya kayak gitu. Cara buat kegiatan menarik di pandemi gini apa, kayak contoh event-eventnya gitu. Contoh Bisa event-eventnya bikin ini apa lomba video kreatif, bisa lomba film kayak itu juga bisa. Itu lomba film pendek yang Kemarin juga ikut ini Kak, yang dari Kwarcap ya. Iya, kan ikut ya itu ada lomba poster, lomba video itu bagus juga bagus. Udah ada kemajuan lah. Jadi ada inisiatif dari teman-teman Kwarcap. kain ya teman-teman juga ada. Iya, jangan lupa didukung. Di like. Dukung Iya, dia saya like dan itu juga. IG-nya apa? IG-nya? Gerakensa Skansa. Skansar. Dulu kayaknya itu siapa ya, angkatan kita kan yang bikin dulu. Iya. Instagram, Facebook ya, media sosial tuh ada dulu pas angkatan kita tuh. Terus lanjut tanggungnya itu nanti gimana? Mudah-mudahan ini offline ya Kak. Soalnya belum ada kepastian ini online atau offline. Yang penting kita rancang kegiatannya. Kegiatannya apa itu? Nanti isi kegiatan dari tanggungnya itu apa acaranya gitu? Ya kan itu tergantung seksi-seksinya. Kan ada seksi acara. Iya maksudnya mau dibuat seperti apa konsepnya gitu. Gambaran kasar konsepnya nanti seperti apa. Ini kan pandemi jadi pasti dong ada yang berbeda kan. Kalau online, kalau offline itu kan gini lagi. Kalau tanya Kakak offline ya Kak? Offline. Kita jalan sampai Iya. pas GT itu kan itu, Kak. GT itu pertama apa ya? Pas Ibaratnya kita pengalaman GT. pertama lah. Kita temen-temen angkatan 18 kan Iya. berjalan jauh gitu loh. Jalan jauh bawa carrier, pakai sepatu yang kayak gitu. pantofel apa ya? Ini PDL PDL kayak gitu, gitu. sepatunya Iya, sepatu tentara PDL. itu loh. Biasanya Bisa itu. perangkatan itu kan ada nama julukan. Nama julukan kita pasukan bejek gitu. Ya, pasukan Ibaratnya bejek. asal-usulnya gimana? Karena kita dulu di ini apa? Arah Bantar Kamu tuh ya. Iya, dulu Jalannya kan aja jauh sekali ya. Jalannya nanjak kali itu jalannya. hampir 25 km mungkin kita jalan kan. Udah sampai atas, jadi anak-anak tuh pegang banyak semua Iya, ini. karena kita kan bawa beban berat. Karena itu kan mungkin banyak juga yang pertama kalinya ya, apa ya, anak-anak jalan jauh, terus teman-teman ya jalan jauh bawa carrier berat, terus pakai sepatu kayak gitu juga. Itu termasuk saya juga pertama kalinya Iya. jalan jauh pakai sepatu PDL, itu sangat menyiksa itu. Berapa kilometer itu? Sekitar 25 Jauh km ya. dari Pondok Pesantren Darun Najah terus kita Sampai Bantar Kamu, di atas itu loh. Sampai Itulah asal usulnya. Kita jadi nama grupnya kita pasukan bejek kan. Nah, grupnya juga kami pasukan bejek. Kalau kalian ada ini nggak? Ada. Apa itu? namanya? Pasukan kode. Pasukan Karena apa? pasukan kode. Karena Kode. kalau mesti harus dikode-kode dulu. Ada juga yang namanya pasukan tasbih ya kan, Iya, karena kota. pasukan tasbih itu kakak kelas Ini, kita. Kak Juwirin ya? Imam, Kak Juwirin. Kak Juwirin itu pasukan tasbih. Itu asal mulanya gimana Kak? Maksudnya, Itu kalau tahu. katanya mereka kan lagi ini Melingkar, duduk melingkar itu kan depan, semua ya. kan duduk melingkar mau makan gitu kan biasanya kalau mau makan melingkar semua kan. Iya. Habis itu botak semua bisa ada acara di sekolah intinya. Botak semua itu ya kayak tasbih lah itu melingkar itu kan. Kayak tasbih. Iya. Gila. Oh. Gila. Itu Iya, lelo tuh ngapain Kak? Ya, Itu maksudnya biasa tapi bercandaannya, ada bercanda. bercandaannya. Kok dilihat-lihat melingkar terus botak kan kebanyakan cowok kan ya. Kok kayak 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 tasbih, tasbih ya. gitu. Gitu. Kegiatan-kegiatan yang berkesan di Gladi Tangguh itu apa? Ini kita Jalannya sih makan jalan. begicot ya. Makan caci Makan kita caci, dulu. makan begicot. Terus ini pernah itu kan. Yang Achilles itu enggak Achilles. Dulu kita
GM atau GM sih. GM kan kita GM di apa ya? Bumi Jawa. Di Jawa. Kita makan melingkar. Nah, itu ceritanya ada namanya Pak Rudi. Pak Rudi itu kalau kita makan, kalau ada nasi jatuh satu, itu kita bisa 10 kali. Sebenarnya itu Semua ada ya? ada namanya kamulisin. Kamu- Itu sebenarnya nasinya nggak jatuh, nasinya ditaruh di bawah kakinya sama Pak Rudi. Segini banyak itu kan. Disuruh push up hutang 10.000 kali katanya. Itu gimana? Padahal nggak jatuh gitu loh. Ya hutang itu. Nanti kalau ketemu nyicil. Iya nyicil kayak gitu bener. Iya sih beneran ya dulu. Nyicilnya berapa itu Kak? Ya sekuatnya Iya. ya. Dulu kita sampai Iya, utang dulu tuh kita 10.000 buat gitu loh. Setiap anak tuh dulu kita punya utang push up. Itu gimana kalau udah berjalan berapa kilometer disuruh push up? Enggak sih, jadi itu tuh nanti dilanjutin pas udah selesai KM nih. Oh, Udah iya. kayak masuk sekolah biasa, Udah masuk kan sekolah orangnya biasa. ntar kita Ya, karena kita masih sering ketemu nyicil, sama kegiatan bareng sama Pak Rudi. kita sering kegiatan di luar bareng gitu kan. Nanti Jadi kita ketemu nyicil. ayo utang push up. Nah, itu yang paling banyak tuh ke Arkis itu kamulisin. Sampai berapa 10.000 tuh berapa ya dulu? Aku lupa. Iya, iya. Udah lunas belum nih? Nggak tahu itu. Kayaknya masih menjadi utang. Kalau ketemu masih sering itu enggak? Enggak. Udah gitu. Nah, ya seru lah kayak gitu. Terus dulu kegiatannya mana? Curug Putri ya. Mm-mm. Pernah kita rappling bareng di Curug Rappling, Putri naik pas ke- GM. Tur jadi dari Curug Putri itu turun. Jadi kita Kamu pasang- kamu pernah ke Curug Putri nggak di Sirampok? Belum. Belum. Jadi itu kan ada sama itu ada kayak Iya. tebing gitu. Itu 30 meteran itu Lebih kita tuh. turun dari Ya, situ. itu kita pasang harness sendiri dibantu sama Pak Rudi. Terus Tapi udah diajarin ya tetep. pas GM itu juga dulu kita diajarin ini transportasi korban dari dataran tinggi ke Iya, pas rendah, GM-nya kayak gitu. transportasi korban. Itu gimana perasaannya pas rappling Kak? Iya, biasa ya karena Biasa kita sih. udah Oh, biasa udah gitu. biasa ya? Jadi Ikut rescue ya? sampingnya curug, Iya. nah kita di samping itu turun pakai rappling gitu. Itu, Saking biasanya, ya kita yang ngisi materi kalau kita Iya. ada undangan. Kemarin biasa ada undangan. Nah yang kita bisa teman-teman dia- dari Gerak Gerak Ensa Ensa yang ngisi materi gitu. bareng sama teman-teman RGS yang lain. Dulu tuh iya kita ngisi materi di Saka Bayangkara Bumi Ayu dulu waktu pas pelantikan anggotanya itu dulu kami yang ngisi. Di Terus BU, di SMA BU kita yang Di ngisi. SMK Muhammadiyah. SMK Muhammadiyah. Jadi kita dulu sering keluar. Jadi nanti teman-teman Seru. kalau kita ngadain kegiatan bisa lah kakak-kakak isi Bisa, materi. Kalau bisa nggak lah, sibuk. iya, kalau nggak ini ya karena kita Iya. sekarang kuliah gitu ya. Ya aku juga sekarang juga apa ya kegiatan di ini sekolah atau GT GM kayaknya jarang ikut nggak gitu. soalnya ya karena itu juga sih Kesibukan di kuliah. kesibukan di kuliah. Ya pengennya sih Iya datang. pengen datang paling bisa pas kayak gini lebaran libur lebaran. Kalau ada waktu ya datang kan. Nggak jelas kalau ada waktu jelas datang. Jiwanya udah terpanggil kalau ada waktu pasti datang ya Zat. Nggak, tanpa dipanggil ya. Iya. Kalau ada info berangkat. Gitu ya. Ya kita masih sampai sekarang masih sering fun di grup itu. Dan sekarang grupnya kita masih ramai ya. Oh, Grup kita sekarang. entah grup-grup yang lain itu. Grup kita masih ramai sampai sekarang. Kita entah ngobrolin kerjaan, entah kita ngobrolin kuliahan, entah kita ngobrolin Ya, nggak pasangan penting. paling lucu. Kita ngobrolin nikah. Udah deh kita yang nikah ya satu Kak Trio namanya yang udah nikah. Ya nggak penting pun kita obrolin di situ ya nggak. Masih ada Pak Jawabannya. Masih. Terus biasanya sering ngisi motivasi gitu kan. Dulu motivasi yang dari Pak Joko itu apa aja Pak? Ini 101 mimpi. Iya, 101 minggu. 101 Itu gimana Kak? Ya jadi dulu kita teman-teman di ini kembali tuh disuruh nulis bukunya. Aku kayaknya masih ada bukunya itu 101 mimpi di kertas. Sampai sekarang kertasnya udah coklat udah mau sobek gitu. Udah beberapa Masih hampir simpen. kayaknya sebagian gara-gara ditulis, sebagian udah kecoret gitu. Kalau nggak ditulis kan kita nggak tahu kita pengen apa. Targetnya apa ya? Saya juga dulu ya itu nulis 101 mimpi. Itu udah hampir setengahnya tuh udah tercoret alhamdulillah. Salah satunya pengen kuliah, Oh. pengen mendaki bareng teman-teman itu aku Iya, tulis. pokoknya yang kayak menurut orang lain kecil gitu ya, tapi kita tulis gitu karena kalau nggak ditulis tuh kadang yang kecil tuh ya dilewatin gitu loh. Jadi kita targetin 101 mimpi itu. Ya kita mendaki tuh sebenarnya terpancing gara-gara kita ikut pramuka, jadi kita ikut mendaki gitu. Jadi hobinya kita tersalurkan gitu loh. Kamu udah nulis 101 mimpi belum? Udah bukannya di rumah, tapi kan belum anu coret semua sih. Oh. Ya, Tapi Bapak udah ada kan udah ada yang bertahap coret. gitu.
Udah ada yang paling dicoret. beberapa gitu. Saya juga itu Kak pengen mendaki gunung itu kan saya pemula ya Kak. Nanti bisa ditemenin lah ya Kak. Bisa. Kasabila sering bikin open trip. Iya, saya terakhir dapat open trip, dia nggak berangkat sih curang. Ngapain? Iya, padahal kita satu panitia itu waktu itu. Lebaran kemarin ya? Oh, lebaran kemarin tuh kita bikin open trip. Nah, dia bisa lah calling aja kalau Terakhir udah siap. kemana Kak? Terakhir ya? kemarin, Kemarin, beberapa hari baru yang lalu. kemarin, hari Udah. hari apa ya kemarin? Senin sampai Senin, Rabu lah. iya kemarin, Sampai Rabu. baru kemarin banget. Belum ada 1 minggu. Capeknya aja masih nih, pegelnya masih nih. Tapi nggak secapek yang waktu gladiator. Enggak. Mungkin karena dulu itu kita masih pertama. Jadi Oh, agak kaget lah. Iya. Kalau ini kan udah sering, jadi ya nggak terlalu itu. Mungkin ada pesan-pesan buat dari Kakak buat ambalan di sini Kak. Ya pesannya buat temen-temen Gerakensa, ya tetap semangat sesuai apa, walaupun keadaan gini kita harus selalu ibaratnya apa ya, menyesuaikan diri lah. Nggak jadi buat malas-malasan walaupun kita lagi di rumah. Kan kalau di rumah tuh kita apa ya, hawanya mager kali gitu kan. Males banget. Nah, kalau di rumah tuh jangan buat malas-malasan, tetap semangat dan sukses selalu. Nih. Kalau dari Kakak? Kalau pesanku buat teman-teman Gerakensa, jadilah seperti apa ya, filosofinya Tunas Kelapa itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman semua. Karena pramuka tuh kita harus bisa beradaptasi di segala apa ya, segala keadaan gitu ya. Jadi jangan sampai kita nggak diam karena keadaan itu gitu. Jangan jadikan COVID atau pandemi itu sebagai alasan kita untuk diam aja gitu ya. Kita harus tetap bergerak, terus berkegiatan, dan terus menyebarkan hal-hal positif. Lalu adakanlah kegiatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan kita gitu, dengan perkembangan zaman kayak gitu. Itu, dan tetap semangat. Aku penutup, aku sempet dapat quote di salah satu warung kopi di Jogja, ada namanya Diraja. Quote-nya gini, apa yang lebih romantis dari berkumpulnya orang-orang dengan semangat yang sama. Jadi kita, apa yang lebih romantis dari kita dalam satu lingkaran yang sama. Jadi itulah romantisnya pramuka. Kalau dari Kak Sabila mungkin ada quote Udah sih tadi udah. terwakili. Oke Kak Izet dan Kak Sabila, kita mudah-mudahan pertemuan ini jadi barokah ya Kak. Ada mungkin manfaatnya. Terima kasih motivasi dari berbagi pengalaman lah dari Kak Izet, Kak Sabila, dan luar biasa. Oke teman-teman, sekian saja video podcast pada hari ini. Saya akhiri, bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.